Kami dari kelompok 7, perkenalkan nama saya Anggi Marsanda, NPM F0I021 083. Di sebelah kanan saya ada Saya Cempaka Anissa, NPM F0I021 001. Saya Indri Kurniasi, NPM F0I021 013. Saya Riga Maria, NPM F0I021 029. Saya si Febriani dengan NPM F0I00065. Baiklah, di sini kami akan melakukan penyuluhan mengenai penyakit ISPA dengan mata kuliah IKM dan PKM. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa D3 Farmasi Universitas Bengkulu. Di sini kami akan memberikan penyuluhan tentang ISPA. Dan selanjutnya kami akan membagikan brosur. Dan selanjutnya kami akan menjelaskan tujuan dari kegiatan penyuluhan yang kami lakukan, yaitu bertujuan untuk memberikan informasi kepada warga mengenai penyakit ISPA guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dan selanjutnya di sini saya akan menyebutkan pokok-pokok dari materi kami, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian ISPA, yang kedua menyebutkan penyebab ISPA, yang ketiga menyebutkan tanda dan gejala ISPA, yang keempat menjelaskan pencegahan ISPA, yang kelima menjelaskan penanganan ISPA. Dan materi pertama akan disampaikan oleh Cempaka. Kepada saudara Cempaka kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ISPA. ISPA adalah atau infeksi saluran pernafasan akut adalah penyakit saluran pernafasan akut dengan perhatian khusus pada makanan paru dan bukan penyakit tenggorokan dan telinga. ISPA bisa mengenai saluran pernafasan bawah, khususnya pada bayi, anak-anak dan orang tua, memberikan gambaran klinik yang berat dan jelek berupa bronkitis dan banyak bahaya dengan kematian. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Indri. Kepada Indri kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab ISPA. ISPA disebabkan oleh adanya infeksi pada bagian saluran pernapasan. ISPA dapat disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan polusi udara. ISPA pada virus merupakan penyebab terbesar dari angka kejadian ISPA. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tanda dan gejala ISPA. Ada 3 gejala ISPA. Yang pertama gejala ISPA ringan, gejala ISPA sedang, dan gejala ISPA berat. Gejala ISPA ringan jika ditemukan 1 atau lebih gejala-gejala seperti batuk, serak, yaitu anak bersuara parau pada waktu mengeluarkan suara, misalnya pada waktu berbicara atau menangis. Kemudian gejala ISPA sedang disertai 1 atau gejala-gejala seperti pernapasan lebih dari 50 kali per menit pada anak yang berumur kurang dari 1 tahun atau lebih. Kemudian gejala ISPA berat yaitu gejala seperti bibir atau kulit membiru, lubang hidung, kembang kempis dengan cukup lebar. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yosi. Pada Yosi dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan cara pencegahan ISPA. Cara pencegahan ISPA yang pertama yaitu menyediakan makanan bergizi sesuai preferensi anak dan kemampuan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung kekebalan tubuh alami. Selanjutnya, pemberian imunisasi lengkap kepada anak. Selanjutnya, keadaan fisik rumah yang baik seperti ventilasi rumah dan kelembapan yang memenuhi syarat. Dan menjaga kebersihan rumah, tubuh, makanan, dan lingkungan agar bebas dari kuman penyakit. Selanjutnya, faktor pencetus ISPA. Faktor pencetus ISPA yang pertama yaitu usia. Anak yang usianya lebih muda kemungkinan untuk menderita atau terkena penyakit ISPA lebih besar bila dibandingkan dengan anak yang usianya lebih, karena daya tubuh mereka lebih rendah. Selanjutnya, status imunisasi. Anak dengan status imunisasi yang lengkap, daya tahan tubuhnya lebih baik dibandingkan dengan anak yang status imunisasinya tidak lengkap. Selanjutnya ada lingkungan. Lingkungan yang udaranya tidak baik seperti polusi udara di kota-kota berasapkan rokok seperti menyebabkan timbulnya penyakit ISPA pada anak. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggi. Kepada Anggi dipersilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu faktor penyebab ISPA. Yang pertama yaitu kondisi ekonomi. Keadaan ekonomi yang belum pulih dari krisis ekonomi yang berkepanjangan berdampak peningkatan penduduk miskin. Yang kedua yaitu kependudukan. Jumlah penduduk yang besar mendorong peningkatan jumlah populasi balita yang besar pula. Yang ketiga yaitu geografi. Sebagai daerah tropis, Indonesia memiliki potensi daerah endemis beberapa penyakit infeksi yang setiap saat dapat
menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat tersebut sangat dipengaruhi oleh budaya dan tingkat pendidikan penduduk dengan melalui upaya memperhatikan rumah sehat dan lingkungan sehat. Selanjutnya yaitu yang kelima, lingkungan dan iklim global. Pencemaran lingkungan seperti asap karena kebakaran hutan, gas buang, sarana transformasi, dan polusi udara dalam rumah merupakan ancaman kesehatan. Kondisi klinis secara umum turut berpengaruh dalam proses terjadinya infeksi antara lain malnutrisi, anemia, dan kelelahan. Itulah penjelasan materi tentang ISPA dari kelompok kami, dan sekarang dapat disimpulkan bahwasanya ISPA adalah penyakit infeksi yang sangat umum dijumpai pada anak-anak dengan gejala batuk pilek, panas, atau ketiga gejala tersebut muncul secara bersamaan. Dan ada pun pencegahannya, yaitu yang pertama perbaikan peningkatan gizi, yang kedua perbaikan dan sanitasi lingkungan, yang ketiga pemeliharaan kesehatan perorangan, yang terakhir tindakan pencegahan pada bayi. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baiklah, kepada Ibu siapa? Perkenalkan, saya Yosi Febriani, izin bertanya, apakah polusi udara dapat menyebabkan terjadinya ISPA? Tolong dijelaskan. Lanjut, untuk selanjutnya masih ada yang ingin bertanya? Kalau Bapaknya ingin bersilakan. Siapa yang paling rentan menderita penyakit ISPA? Baiklah, selanjutnya kepada Ibu yang ingin bertanya. Baiklah, silakan Bu. Baiklah, saya ingin bertanya, mengapa penyakit ISPA semakin berisiko saat perubahan cuaca? Baiklah, pertanyaan dari Ibu Josi akan dijelaskan oleh Anggi. Kepada Anggi dan persilakan. Pertanyaannya tadi, apakah polusi udara dapat menyebabkan ISPA? Pekatnya polusi udara menyebabkan banyak orang rentan terkena infeksi saluran pernapasan akut atau biasa disebut ISPA. Nah, beberapa wilayah di Indonesia mengalami kenaikan penderita ISPA akibat meningkatnya kadar polusi di udara. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Arvin akan dijelaskan oleh Indri. Kepada Indri dan persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Arvin, yaitu siapa yang paling rentan menderita penyakit ISPA. Yang paling rentan menderita penyakit ISPA yaitu orang yang memiliki sistem kekebalan lemah, terutama anak-anak, bayi yang berada di tempat ramai, pengidap penyakit paru obstruktif kronik, asma, dan gagal jantung, orang yang memiliki sistem imun rendah seperti pengidap HIV, leukemia, atau pasca transplantasi organ. Baiklah, pada Bapak Arvin, apakah masih ada yang bertanya? Ya. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Cempaka akan dijelaskan oleh Yosi. Kepada Yosi dan persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan pertanyaan, yaitu mengapa penyakit ISPA semakin berisiko saat perubahan cuaca. Penyakit ISPA yang berkepanjangan dapat berkembang menjadi fenomena peningkatan suhu bumi secara global karena perubahan iklim dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Kondisi ini dapat memicu bencana asap dan meningkatkan resiko penyakit ISPA sampai fenomena. Mungkin, apakah ada pertanyaan yang lain? Cukup. Terima kasih. Baiklah, itu saja materi penyuluhan dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi video penyuluhan dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.